Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita ke problem set bagian 4. Nah, ini tentang laju berkaitan. Jadi biasanya soal cerita kan. Di sini ada orang namanya Tono. Dia punya ember bentuknya piramida terbalik. Nah, tingginya itu 12 desimeter. Nah, bagian atas dari ember itu berarti kayak mulut atas embernya itu bentuknya itu persegi panjang. Iyalah ya, kan piramida terbalik kan. Bentuknya persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 6. Nah, jam 7 malam 19.19 Tono tuh mau mandi, tapi air di ember cuma 20 desimeter kubik. Nah, terus Tono nyalain air keran tuh supaya airnya banyak kan, cukup buat mandi gitu. Nah, air kerannya itu keluar dengan laju 1 desimeter kubik per menit gitu. Airnya nambah 1 desimeter kubik per menit. Nah, ketika laju perubahan tinggi, nah jadi tinggi air di baknya itu kalau udah 1/27 desimeter per menit, kerannya itu harus ditutup gitu. Nah, jam berapakah itu? Nah, kalau soal turunan kayak gini biasanya kan kalian, wah ini pasti ribet nih gitu-gitu. Nah, tapi jangan takut karena kalau laju berkaitan tuh seperti yang kita udah pelajari di video tentang turunan implisit dan laju berkaitan, bahwa stepnya tuh ya gitu-gitu aja gitu. Nah, pertama kita harus kenalin dulu soalnya gitu. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Apa sih di sini laju yang berkaitan tuh apa gitu? Pertama ini yang kelihatan banget, laju perubahan tinggi permukaan air gitu. Nah, berarti kita tulis dulu aja yang diketahui gitu. Di HDT, laju perubahan tinggi permukaan air itu 1/27 desimeter per menit. Terus laju apa lagi yang dikasih tahu? Nih, mengeluarkan air dengan laju 1 desimeter kubik per menit. Nah, berarti ini kan volume kan desimeter kubik. Nah, itu satu. Nih, ada dua laju di sini. Nah, yang satu turunan H terhadap T, yang satu turunan V terhadap T. Nah, caranya gimana? Seperti yang kita udah pelajari, stepnya itu adalah kita hubungin nih variabel V sama H itu hubungannya persamaannya kayak gimana nih? V sama dengan volume dari piramida itu luas ya sepertiga luas alas kayak tinggi kan kali tingginya H. Nah, ini kita udah dapat nih persamaan yang menghubungkan kedua variabel. Nah, luas alasnya itu apa? Luas alasnya itu panjang kali lebar kan. Nah, sepertiga panjang kali lebar kali tinggi. Nah, masalahnya di sini kita tuh cuma pengen hubungan V sama H doang di situ. Nah, berarti P sama L ini harus kita modifikasi gimana caranya sehingga persamaan ini cuma ada V sama H doang. Nah, buat itu kita harus lihat ke kasus soalnya lebih lanjut. Nah, kita coba gambar nih piramida kan. Nah, di sini kita pengen ngilangin P sama L. Nah, misalkan ini panjangnya P, terus ini misalkan ini lebarnya nih L. Nah, kita pengen ngilangin ini berarti kita pengen nyatain P sama L ini ke variabel H gitu supaya di sini hubungannya P sama H doang. Nah, gimana caranya? Kita bikin nih segitiga nih. Nah, kita cari garis tingginya ini. Ini berarti tengah-tengah. Nah, terus kita pertama bikin segitiga yang ini. Nah, dari segitiga pertama, sisi ininya itu adalah si lebar alasnya bagi 2. Dan ini adalah tingginya, H. Nih, 12 desimeter. Nah, ketika dia, jadi ini enaknya gini deh, P gede, ini L gede. Nah, ini L besar bagi 2. Nah, misalkan airnya cuma setinggi yang hijau ini doang nih. Nah, gimana cara kita nyatain panjang kecil ini dan lebar ini, P kecil dan L kecil ini, terhadap ketinggian di saat yang hijau ini. Nah, tinggi ini H kecil gitu. Nah, berarti kan di sini kita kalau lihat di segitiga yang merah gede. Nah, berarti di sini misalkan ini adalah garis ketinggian H, ini adalah L kecil dibagi 2. L. Nah, karena sudut ini sama, maka tangannya sama kan. Nah, berarti untuk segitiga yang kecil ini, tangannya adalah L/2 dibagi H kan. Nah, untuk segitiga yang besar ini, nilai tangannya adalah L besar per 2 dibagi H besar. Nah, L besarnya itu kita tahu, ini 6, P besarnya 8, H besarnya 12. Nah, berarti di sini kita bisa dapat hubungan L sama dengan L besar 6, H besar 12 dikali H kecil. Nah, kita juga bisa lakuin ini buat segitiga satunya, yaitu segitiga ini sekarang nih. Nah, segitiga ini kita lihat bahwa sisi ininya adalah P besar per 2, tingginya adalah H besar. Lalu kayak tadi, kalau ketinggian airnya ya
segini gitu. Nah, misalkan kita namain ketinggiannya itu H kecil, dan di sini adalah P kecil bagi 2. Nah, maka kita harus cari hubungan si P kecil bagi 2 ini dengan H. Nah, caranya adalah seperti tadi, sudutnya ini sama. Berarti untuk segitiga yang kecil ini, P kecil bagi 2 dibagi H kecil akan sama dengan, buat segitiga yang besar ini, tangannya adalah P besar bagi 2 dibagi H besar. Nah, berarti di sini sama kayak tadi, kita dapat P sama dengan P besarnya 8, H besarnya 12, kali H kecil. Nah, ini dua hal penting yang bakal kita substitusiin ke sini dan ke sini. Nah, ini kita bisa sederhanain 8/12 itu 2/3 H. Yang ini 6/12 setengah H. Nah, ini berarti 1/3 kali 2/3 H dikali L-nya setengah H dikali H. Nah, berarti kita bakal dapat V sama dengan 1/9 H pangkat 3. Nah, di sini kita udah dapat nih persamaan yang menghubungkan dua variabel, yaitu V sama H. Terus, seperti biasa buat soal-soal laju berkaitan, kita turunin persamaan yang menghubungkan keduanya ini. Berarti dV dt. Nah, turunan yang kiri kan dV dt, turunin yang kanan terhadap T juga. 1/9 ddt dari H pangkat 3. Atau kalau pakai chain rule, kita berarti dapatnya, kita turunin dulu terhadap H, terus kita turunin H pangkat 3 terhadap T. Berarti 3H kuadrat dikali DH dt. Gini kan ya. Atau jadi 1/3 nih. 1/3 H kuadrat DH dt. Terus gimana? Terus ini buat apa? Nah, kita kan ini punya dua laju berkaitan ini. Nah, masukin deh ini dV dt. Masukin angka 1. Nah, ini yang kanannya 1/3 H kuadrat yang kita nggak tahu. DH dt-nya 1/27. Atau ini 1/81 H kuadrat. Nah, di sini artinya apa? Di sini kita menghubungkan kejadian ketika perubahan volumenya itu 1 desimeter 3 per menit dan laju perubahan ketinggiannya itu 1/20 desimeter per menit. Nah, tadi kan kita masukin di sini kan, berarti ketika itu kan, ketika ininya 1/27, ketika kita yang masukin ini 1/27, maka di sini kita bisa cari H-nya berapa nih? Ketinggian airnya berapa? Ketinggian air ketika DH dt sama dengan 1/27, berarti ini H kuadrat sama dengan 81. Ini kan 1 sama dengan 1/81 H kuadrat, berarti H kuadrat sama dengan 81. Nah, maka H-nya adalah 9 desimeter. Nggak mungkin minus 9 kan, karena ketinggian pasti positif. Nah, ketika laju perubahan ketinggiannya sekian, tinggi airnya adalah 9. Nah, tadi kan ini tinggi totalnya adalah 12 nih, dari bawah sampai atas tuh 12. Nah, berarti pas ini 9, itu lajunya sekian nih. Nah, yang diminta adalah waktu kan. Waktunya berapa? Pada pukul berapakah itu? Berarti kita sekarang mencari hubungan si waktu ketinggiannya ini 9, itu di waktu berapa gitu. Nah, apa nih yang menghubungkan itu? Kita cari informasi lain. Nah, dia bilang ada ini, informasi yang belum kita pakai, air dalam ember hanya sekian gitu. Nah, berarti kita kan selain volume itu luas alas kayak tinggi, volume air yang ada di bak itu, di ember itu kan volume awalnya yang isinya 20 desimeter kubik, ditambah laju perubahan atau penambahan volumenya setiap waktu kan. Berarti dV dt kali T atau 1 dikali T. Nah, volume itu punya persamaan ini dan persamaan ini. Nah, kita mau samain di sini. Jadi kita dapat hubungan tinggi air dengan waktu. Di sini kita dapat hubungan tinggi air dengan waktu. Tadi caranya adalah dengan menyamakan dua persamaan volume. Jadi yang pertama ini nih 1/9 H pangkat 3 dengan yang ini. Nah, di sini kita punya 9 pangkat 3 dibagi 9, berarti 9 pangkat 2 kan. Sininya kita punya 81. Ini sama dengan 20 tambah T. Nah, berarti waktunya adalah 61. Satuannya apa? Menit. 61 menit. Nah, artinya setelah 61 menit berlalu, tinggi air 9 desimeter dengan laju perubahan ketinggian 1/27 ini. Nah, ini kan waktu yang kita cari nih. Maka di waktu itu keran harus ditutup pada pukul berapakah itu? Maka
Jadi di sini keran harus ditutup pada pukul, nah jam awalnya 19.19 tambah 61 menit, tambah 1 jam 1 menit. 19.19 tambah 61 menit. Nah, sejam setelah 19.19 itu adalah 20.19 kan, tambah 1 menit berarti 20.20. Nah, berarti di jam 8 lebih 20 menit airnya harus ditutup. Nah, sekian aja pembahasan kali ini. Jadi buat laju berkaitan nggak usah takut, karena cara ngerjainnya ya gitu-gitu aja. Tulis persamaan yang hubungin kedua variabel yang ada turunan ini. Nah, terus turunin. Nah, habis gitu nih kita dapat informasi sesuatu. Nah, informasi ini kita masukin lagi ke soal, kita manipulasi buat cari yang diminta, yaitu waktunya kan kalau di soal ini. Udah deh, waktunya kita tambahin sama waktu awal, selesai kita dapat hasil akhirnya. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.